Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hani pulang ke rumah dengan perasaan kecewa karena jawaban dari Blue tadi. Tapi Hani berusaha memahami perasaan Blue karena pada dasarnya mereka hanyalah orang asing yang kebetulan bertemu. Hani memasuki rumahnya dan tiba-tiba Marilyn menarik tangannya kemudian membawanya ke kamar. Marilyn langsung mengambil tas Hani dan menemukan korset yang dilepas Hani tadi. Tas Hani dibalik dan semua barang-barang di dalamnya berjatuhan ke atas lantai. Marilyn masih belum mengatakan apapun, tetapi wajahnya terlihat sangat marah. Lalu Marilyn membuka paksa baju Hani dan melihat pakaian dalamnya yang basah. "Kau dari mana saja?" tanya Marilyn dengan nada dingin dan menekan. "Aku pergi ke sungai dan mandi di sana," jawab Hani jujur. "Dengan siapa?" tanya Marilyn. "Sendirian," jawab Hani. "Kau pikir Mami bodoh? Kau banyak membawa makanan dan kini tempat makanan itu kosong. Korset yang kau pakai tadi adalah korset yang tak bisa kau lepas sendiri dan harus dengan bantuan orang lain. Kau juga tak bisa berenang dan kau berani mandi di sungai. Kau berbohong pada Mami, Hani," teriak Marilyn akhirnya. Hani kemudian melihat ke arah Marilyn tanpa rasa takut. "Ya, aku berbohong pada Mami. Aku bertemu dengan seseorang di luar sana, orang yang sama sekali tak pernah kutemui, dan aku merasa sangat bahagia bertemu dengannya. Bebaskan aku, Mam, biarkan kakek membawaku pergi," ucap Hani yang kemudian berlutut di hadapan sang ibu. "Kau hanya milik Mami, dan kau tak boleh pergi dari sini sampai kapanpun," ucap Marilyn. "Aku bukan barang, aku hanya anakmu, dan aku ingin kebahagiaanku," ucap Hani yang kemudian menangis karena memikirkan betapa terkekang hidupnya selama ini. Dia bahkan seperti orang terbelakang ketika banyak yang tak diketahuinya ketika Blue menunjukkan dunia yang luas melalui foto-foto di kameranya. "Kau hanya bahagia bersama Mami, percayalah, terlalu banyak orang jahat di luar sana," kata Marilyn. "Tapi orang yang kutemui tadi adalah orang yang sangat baik," ucap Hani. "Tidak, dia hanya berpura-pura padamu dan menginginkan sesuatu darimu," jawab Marilyn. Lalu Marilyn memegang bahu Hani dan membuatnya kembali berdiri. Marilyn membolak-balik tubuh Hani dan melihat setiap jengkal kulitnya yang putih pucat itu. Marilyn mencari tanda merah yang ditakutkannya jika sampai ada di kulit Hani. "Dia tak melakukan apapun padamu, kan?" tanya Marilyn dan mencengkram bahu Hani serta menatapnya tajam. "Kami berciuman," jawab Hani. "Plak!" Marilyn menampar wajah Hani dengan keras dan matanya menyalang tajam. "Kau gila!" teriak Marilyn marah. "Aku menyukainya dan aku ingin ikut pergi dengannya," balas Hani berteriak yang sepertinya sengaja memancing kemarahan Marilyn. Marilyn kemudian pergi ke dapur dan mengambil pisau. Hani yang melihatnya langsung menahan tangan sang ibu. "Apa yang akan Mami lakukan?" tanya Hani. "Mami akan membunuh orang itu, dia terlalu berani menyentuhmu," jawab Marilyn emosi. "No, aku yang menginginkan hal itu," sahut Hani. Marilyn melepaskan tangan Hani dengan kasar dan menuju pintu depan. Hani mengejarnya sampai ke beranda depan dan memegang pinggangnya. "Jangan, Mam, jangan lakukan itu," marah Hani. "Lepaskan!" teriak Marilyn dan Hani tak melepaskannya hingga Marilyn melepas paksa tangan Hani yang melingkar di perutnya. "Aku wanita normal yang juga membutuhkan seorang pria, Mam. Aku tak akan sebodoh dirimu yang begitu pasrah ditinggalkan oleh seorang pria," teriak Hani. Marilyn membalik tubuhnya dan menampar pipi Hani berkali-kali. "Kau benar-benar tidak sopan, Hani,"
Mami tak pernah mengajarkan hal ini padamu. Kau menyakiti hati Mami, teriak Marilyn histeris dan masih memukuli pipi Honey hingga bibirnya berdarah. Honey tak bisa membalas apapun karena tak mau menyakiti Marilyn secara fisik. Hingga akhirnya tangan Marilyn tertahan karena ada tangan yang memegangnya. "Hentikan, jangan memukulinya lagi," ucap Blue yang kini ada di belakang Marilyn. Marilyn berbalik dan melihat Blue, pria yang tak dikenalnya, dan dia yakin bahwa pria di depannya itu adalah orang yang sudah berani menyentuh Honey. Plak! Marilyn menampar Blue dengan sangat keras. "Apa yang kau dapat dari hal ini, Nyonya? Kau mengurung Honey untuk kau jadikan pajangan?" tanya Blue dengan nada suara yang tenang. Tapi justru itu menyulut emosi Marilyn. "Pergi kau dari sini, kau telah mempengaruhi anakku yang suci," teriak Marilyn dan memukul dada Blue, dan Blue mengambil pisau di tangan Marilyn lalu membuangnya ke arah rumput. Honey beranjak maju dan menahan tubuh Marilyn agar berhenti memukul Blue. "Please stop it," teriak Honey. Marilyn mendorong tubuh Honey hingga membuat Honey terjerembab ke belakang dan kepalanya mengenai kursi kayu. Blue langsung menolong Honey dan mendekap tubuhnya erat karena Honey tak memakai kaosnya. Dia hanya memakai bra dan celana panjang saja karena tadi sang ibu membuka paksa bajunya. "Lepaskan putriku, jangan menyentuhnya dengan tangan kotormu," teriak Marilyn sembari memukuli punggung Blue. Blue tak melepaskan Honey dan malah menggendongnya lalu membawanya turun dari beranda depan. "Hei, lepaskan Honey, kau mau menculik anakku?" teriak Marilyn dan dia menarik tangan Blue. Tenaga dan tubuh Blue yang tinggi besar tak mempengaruhi apapun yang dilakukan Marilyn padanya. Blue tetap berjalan menjauh dari rumah tanpa memperdulikan Marilyn. Marilyn berlari mengikuti Blue dari belakang dan Honey melingkarkan tangannya dengan erat ke leher Blue. "Apa yang akan kau lakukan? Aku akan melaporkanmu pada polisi karena berani menculik putriku," teriak Marilyn dengan suara ngos-ngosan karena mengimbangi langkah Blue. "Honey akan ikut denganku," ucap Blue, dan itu membuat Honey melihat ke arah wajah Blue. "Kau tak bisa membawanya, Honey. Kau tak akan meninggalkan Mami sendirian, kan?" ucap Marilyn masih mengejar Blue. "Aku akan ikut dia," ucap Honey yang membuat langkah Marilyn terhenti. "Kau melupakan Mami hanya untuk pria yang baru saja kau temui. Kau belum mengenalnya, sayang," ucap Marilyn. Blue menghentikan langkahnya. "Dia hanya sebentar saja menyukaimu, sayang. Tak ada pria yang baik di dunia ini. Mereka semua sama saja. Dia akan mencampakkanmu setelah dia puas denganmu. Dia akan meninggalkanmu setelah mengambil semuanya darimu, seperti yang ayahmu lakukan dulu pada Mami," teriak Marilyn. Blue dalam dilema kali ini. Dia tak bisa mundur lagi karena dia sudah memilih untuk membawa Honey pergi dari penjara ibunya. "Aku akan menikahinya dan aku tak akan meninggalkannya," jawab Blue akhirnya. Honey seakan tak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Blue. Honey memandang wajah tampan itu yang kini melihat ke arahnya. Mereka saling bertatapan lekat hingga membuat Marilyn semakin marah karena Honey terlihat lebih memilih Blue daripada dirinya. "Jangan mempercayai ucapannya, sayang. Dia hanya pemuda berandalan bermulut manis yang akan menyakitimu. Percayalah pada Mami. Dia tak akan bisa membahagiakanmu seperti yang Mami lakukan padamu," ucap Marilyn. Blue melihat ke arah Marilyn. "Ya, aku tak akan pernah melakukan yang pernah kau perbuat pada Honey. Aku akan membebaskannya dan membawanya mengenal dunia yang sangat luas. Kujamin dia akan lebih bahagia bersamaku," ucap Blue tegas. Blue berbalik lagi dan pergi meninggalkan Marilyn yang masih terpaku di tempatnya. "Honey, kau tak bisa meninggalkan Mami," teriak Marilyn.
Anda bisa pergi ke ayah Anda, Nyonya. Aku akan membawa Hani ke sana nanti, balas Blue, dan tetap berjalan pergi dari bukit itu sambil masih menggendong Hani. Semakin lama Blue berjalan, semakin jauh dan menjauhi rumah Marilyn. Marilyn tak lagi mengejar mereka dan hanya berteriak-teriak saja. Sesampainya di ujung bukit, Blue menurunkan Hani dan membuka kaosnya sendiri. Lalu dia memasangkan kaos itu ke tubuh Hani yang masih terbuka. "Kau benar-benar akan menikahiku, Blue?" tanya Hani melihat ke arah Blue. "Kita bicarakan itu nanti. Ayo kita pergi," ucap Blue dan menggandeng tangan Hani. "Aku tak memaksamu untuk menikahiku, Blue. Cukup bawa saja aku kepada kakekku. Aku tak mau membebanimu. Justru aku ingin mengucapkan terima kasih padamu karena menjemputku," kata Hani yang membuat langkah Blue terhenti. Blue melihat ke arah Hani dan menatap matanya. Lalu tangan besarnya menangkup wajah pucat Hani yang memerah karena tamparan dari Marilyn. "Kita lihat saja nanti," kata Blue. "Cup." Hani mengecup bibir Blue dan tersenyum manis. "Terima kasih," ucapnya senang. Wanita ini benar-benar selalu mengujiku. Apa dia tidak sadar bahwa tindakannya ini benar-benar memancingku? Batin Blue. Lalu mereka berdua kembali berjalan menuju mobil. Hani sampai melompat-lompat senang saking bahagianya. "Kau tak sedih meninggalkan ibumu?" tanya Blue. Hani menggeleng. "Mami sangat sehat dan bisa melakukan apapun semuanya sendirian. Bahkan dia bisa pergi kemanapun sendirian. Jadi aku tak terlalu khawatir padanya," jawab Hani santai. "Mengapa kau tak pergi sejak dulu?" tanya Blue. "Dalam setahun ini aku selalu ke hutan ini dan mencari jalan keluar, tetapi aku tak menemukannya dan malah masuk terlalu dalam ke hutan. Jadi aku memutuskan untuk menunggu keajaiban saja, dan kau adalah keajaibanku," ucap Hani senang dan memeluk Blue lalu mengecupi pipinya berkali-kali. "Oh my God, lagi dan lagi. Aku benar-benar ingin membawanya ke ranjang. Sabar, Blue, sabar. Kau pasti bisa bertahan," batin Blue kembali merintih. "Apa kita langsung pergi ke kota, Blue?" tanya Hani dengan semangat. "Nanti sore," jawab Blue. Hani hanya mengangguk dan kemudian masuk ke dalam tenda. Blue masuk ke mobilnya dan mengambil bajunya serta beberapa camilan dan minuman soda. Kemudian Blue menuju tenda dan melihat Hani telah tidur pulas. Blue duduk di sebelah Hani dan melihat pipinya yang sedikit membengkak dan juga ujung bibirnya berdarah. Blue kembali berdiri dan mengambil kotak P3K di dalam mobilnya. Kemudian dia mengoleskan krim pada pipi Hani dan juga ujung bibirnya. "Maaf, aku mengantuk, Blue," ucap Hani pelan. "Tidurlah," jawab Blue dan tetap mengoleskan krim pada pipi Hani sampai selesai. Blue menatap wajah cantik Hani yang tertidur pulas. Dia tak menyangka akan menghadapi drama yang cukup rumit dalam petualangannya kali ini dan terjebak di dalamnya bersama seorang gadis cantik jelita ini. Blue tetap akan membawa Hani kepada kakeknya, tapi sebelum itu dia akan mengecek tentang keluarga kakek Hani dengan bantuan suami kakak sepupunya, Jared, yang memiliki kekuasaan yang cukup berpengaruh di Inggris.